Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk semua dan salam sehat ya. Puji syukur karena kita masih dipertemukan walaupun via tatap maya ya. Sebenarnya pada saat kemarin Ibu ingin sekali untuk bertemu, namun karena kita terbentur ya, atau kita ini dengan hari libur, untuk itu materi yang seharusnya Ibu sampaikan kemarin, saya sampaikan dalam bentuk rekaman ya, dalam bentuk rekaman, dan Anda saya harap untuk dapat menyimak dengan baik ya. Hasil daripada pertemuan ini saya ingin Anda membuat resitasi terkait apa yang sudah saya jelaskan ya, sehingga saya paham bahwa Anda betul-betul sudah memahami atau mendengarkan atau menyimak apa yang sudah saya jelaskan ya. Ya, pada pertemuan kita saat ini kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan dasar ibu hamil ya. Jadi kita tahu ada beberapa faktor yang mempengaruhi ibu hamil ya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi, itu nanti bisa Anda lihat juga di YouTube saya terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi terkait dengan ibu hamil ya. Nah, terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar ibu hamil, mengapa materi ini sangat penting ya? Karena untuk seorang ibu hamil dia harus mendapatkan apa yang seharusnya ia dapatkan. Artinya kebutuhan saat itu ya, saat dia hamil itu dia harus terpenuhi dengan baik. Kenapa kalau tidak terpenuhi dengan baik ya? Kalau pemenuhan ibunya akan tidak terpenuhi dengan baik, maka akan muncul beberapa risiko ya yang akan terjadi pada ibu hamil. Munculnya risiko ini secara langsung akan berhubungan dengan kesehatan ibu, ya, kesehatan ibu dan bayi. Ingat bahwa pada ibu hamil itu akan ada beberapa nyawa, ya, dua atau tiga atau lebih, ya, kalau itu gemeli, ya. Jadi kalau pada saat ibu hamil kebutuhannya tidak terpenuhi, maka akan menyebabkan beberapa gangguan ya. Gangguan ini secara signifikan akan mempengaruhi kesehatannya ya, baik kesehatan ibu maupun kesehatan janin ya. Sehingga hal ini dapat menjadi salah satu faktor atau salah satu penyebab untuk terjadinya angka kematian pada ibu maupun angka kematian pada bayi ya. Padahal tujuan daripada peningkatan pendidikan Anda dari D3 ke D4 ya, itu salah satunya yaitu agar bisa dipahami dengan baik materi-materi yang bagus untuk kita pemahamannya bagus dan kita bisa membantu menurunkan angka kematian bayi dan ibu melalui program-program yang ada ya. Jadi ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kehamilan ya. Nah, diantaranya yaitu faktor-faktor, ada faktor fisik, ada faktor psikologis, faktor lingkungan sosial dan ekonomi ya. Jadi tiga faktor ini adalah faktor yang mempengaruhi ibu hamil itu sendiri ya. Nanti pada saat persalinan juga ada faktor yang berbeda yang mempengaruhi ibu. Namun secara keseluruhan bahwa misalnya pada ibu bersalin ya, pada ibu bersalin itu ada 6 faktor yang mempengaruhinya. Ya, ada 6 faktor yang mempengaruhi ibu bersalin. Namun 6 faktor ini tidak lepas dari faktor fisik ya. Kalau kita mengkategorikannya itu dia masuk dalam kategori faktor fisik, psikologis, lingkungan dan ekonomi. Ini sebenarnya sama ya. Namun kalau untuk ibu hamil itu dia lebih ke faktor fisik, faktor psikologis dan faktor lingkungan, budaya dan ekonomi ya. Nah, kita lihat bersama-sama. Apa itu faktor fisik ya? Faktor fisik apa saja sih yang mempengaruhi kehamilan? Nah, jadi selama seorang wanita mengalami pada saat dia hamil, dia akan mengalami perubahan secara fisik ya. Kita sudah belajar kemarin. Perubahan mulai dari perubahan uterus, perubahan vagina, perubahan sistem kardiovaskulernya, perubahan sistem peredaran darahnya ya, itu akan terjadi perubahan semua ya. Karena secara fisik yang dapat kita lihat secara kasat mata ya, pada saat hamil ibu akan terjadi pembesaran uterus. Itu yang bisa kita lihat secara kasat mata ya. Pembesaran uterus ini akibat dari adanya hasil konsepsi. Hasil konsepsinya apa ya? Hasil konsepsinya janin ya. Selain janinnya ada plasenta dan air ketuban ya.
Nah, dengan adanya perubahan ini, ya, dengan ada perubahan ini, maka akan mempengaruhi juga seorang ibu itu, ya, ibunya misalnya, ibunya yang pertamanya tubuhnya biasa, langsing, tidak ada isi janin dalam perutnya, sekarang terisi, ya, ini juga akan membuat rasa yang berbeda, sensasi yang berbeda pada ibu itu, ya. Nah, seorang ibu ini dia harus mampu, ya, dia harus mampu untuk beradaptasi dengan apa yang dialami saat ini, ya. Apa yang dialami artinya perubahan dari fisik ini dia harus mampu untuk beradaptasi sehingga dia bisa membantu untuk perkembangan daripada janin itu, ya. Perkembangan dari janin yang bagus, ya, itu dia akan secara signifikan akan berhubungan juga dengan bagaimana pertumbuhan janin di luar kandungan, ya. Nah, kalau proses ini artinya adaptasi ibu ini tidak bagus, ya, atau apa yang harus ibu ini lakukan, ya, dia adaptasi dengan keadaan fisiknya ini tidak baik, ya, maka keadaan ini akan memperberat status kesehatannya, ya. Maksudnya memperberat status kesehatannya, dia tidak akan menerima kehamilannya, dia tidak ingin dengan perut yang besar, ya, janin yang bergerak-gerak dia merasa tidak enak, ya, tidak senang. Ini akan menimbulkan kecemasan-kecemasan tersendiri, ya, sehingga ibu ini akan tidak mampu untuk membantu perkembangan dari janinnya, ya. Dia misalnya, ya, saya contohkan, terutama pada ibu-ibu hamil muda dengan ibu-ibu muda, ya, dengan anak-anak preemie yang sebenarnya mereka tidak siap untuk menerima suatu kehamilan, ya. Dia masih menggunakan levis pada saat kehamilannya. Padahal sebenarnya penggunaan levis atau penggunaan kemben misalnya, ya, karena dia takut untuk perutnya membesar, nanti bodinya menjadi jelek dan sebagainya, itu dia akhirnya menggunakan kemben, menggunakan levis yang ketat, ya. Nah, padahal sebenarnya secara normal memang perutnya harus besar, ya, karena ada pembesaran uterus dan perkembangan janin yang terus-menerus sesuai dengan usia kehamilan. Nah, hal ini akan membuat janin itu tidak bisa berkembang dengan baik. Yang seharusnya mungkin janin pada saat itu dia harus pembentukan tangan, pembentukan kaki, ya. Nah, ini akan menghambat. Makanya memang ibu hamil itu secara fisik dia harus menerima dulu sehingga dia bisa tahu apa sih kebutuhannya, dan kita sebagai bidan wajib loh untuk memberitahukan kepada ibu apa kebutuhannya ibu, ya. Jadi kebutuhan ibu hamil ini sebenarnya dia lebih per trimester, ya. Pada saat trimester 1 berbeda, 2 dan 3 berbeda. Kemarin Ibu sudah menjelaskan juga, ya. Nah, untuk status kesehatan atau penyakit yang ada pada ibu hamil itu dibagi menjadi 2, ya, yaitu penyakit atau komplikasi yang berhubungan langsung dengan kehamilan dan penyakit yang tidak berhubungan langsung dengan kehamilan. Kita lihat, ya. Nah, apa sih penyakit atau komplikasi yang berhubungan dengan kehamilan? Artinya bahwa komplikasi atau penyakit ini muncul karena kehamilannya, ya. Kalau dia tidak hamil, dia tidak akan muncul. Di antaranya hiperemesis gravidarum, ya. Apa itu hiperemesis gravidarum, ya? Dalam resitasi Anda tolong Anda jelaskan apa itu hiperemesis gravidarum, ya. Nah, kemudian mengapa sih sampai disampaikan hiperemesis gravidarum, ya? Berapa kali sih terjadi frekuensi mual muntahnya, ya? Itu Anda harus paham. Kemudian misalnya terjadi preeklamsi dan eklamsi, ya. Kemudian kelainan lamanya kehamilan, adanya kehamilan ektopik, kelainan plasenta, perdarahan antepartum dan juga kehamilan ganda. Ini, ya, penyakit atau komplikasi ini muncul karena adanya kehamilannya, ya. Nah, untuk kehamilan ektopik sendiri, ya, ada yang ingin saya sharing untuk Anda bahwa sebenarnya kehamilan ektopik ini bisa kita cegah secara dini, ya. Salah satu penyebab terjadinya ektopik itu adalah adanya infeksi di saluran tuba, ya, saluran tuba falopi. Hal ini biasanya ditandai dengan hati-hati, ya, hati-hati pada seorang wanita yang sering mengalami keputihan, ya, mengalami keputihan abnormal yang terus-menerus dan dia tidak melakukan pengobatan dengan baik,
ya, sehingga hal ini akan mempersempit atau dia akan mempersempit kalau sudah terjadi infeksi pada tuba itu biasanya akan menimbulkan cicatrix ya, apa ya, cicatrix semacam kalau luka yang bekas ada luka itu ada jaringan parutnya di situ ya, ada jaringan parutnya, kemudian hal ini bisa menyebabkan terjadinya perlengketan juga ya, karena infeksi itu bisa menyebabkan terjadinya perlengketan pada tuba falopi, bisa menjadikan adanya cicatrix di situ ya, penyempitan tuba falopi, sehingga saluran tubanya ini sudah tidak baik ya, tidak bagus untuk dilalui sel telur. Akibatnya sel telur tidak bisa lewat ya, yang harusnya dia setelah bertemu sperma kemudian dia melewati tuba Fallopi dan dia berkembang di uterus, itu tidak bisa terjadi proses itu dengan baik. Akibatnya terjadilah kehamilan terbanyak adalah di tuba ya, kehamilan terbanyak adalah di tuba. Nah ini adalah sebenarnya hal ini bisa dicegah. Makanya saya harapkan pada saat Anda melakukan pengkajian anamnesis pada ibu hamil, ini harus ditekankan penuh. Apakah ibu pernah mengalami keputihan yang abnormal dan panjang, ya? Nah, kalau ada, silakan Anda berkoordinasi dengan dokter, kolaborasi dengan dokter, seperti apa pengobatannya, ya. Jangan sampai nanti pada saat dia hamil, baru nanti kita mulai kaget, kenapa bisa terjadi ektopik ya? Awal mulanya sih dari yang saya sudah jelaskan, ya. Nah, kalau penyakit atau kelainan yang tidak langsung itu adalah penyakit yang tidak berhubungan langsung dengan kehamilannya. Artinya bahwa bukan karena hamilnya dia. Misalnya ibu dengan asma ya, penyakit ibu hamil dengan asma. Asmanya ini karena memang dia sebelum hamil dia sudah punya asma. Namun dengan kehamilannya ini akan memperberat asmanya ibu itu. Karena adanya pembesaran uterus menekan diafragma ya, sehingga terjadi ada rongga daripada diafragma lebih kecil ya, ini membuat paru-paru susah untuk berkembang. Nah, pada saat dia asma, padahal sebelum hamil juga asmanya sudah berat gitu ya, karena susahnya karena paru-paru yang tidak berkembang dengan baik ya, sehingga pada saat hamil hal ini akan memperberat. Akhirnya ibu hamil dengan asma ini dia akan lebih cenderung untuk sesak nafas ya, bahkan sampai kalau saat persalinan hati-hati ya. Hati-hati Anda menolong persalinan dengan ibu hamil yang memiliki asma ya. Nah, kemudian ibu hamil dengan asma ini ya, makanya saya selalu menekankan bahwa ingat, jangan kita menjadi seorang bidan yang kita merasa bahwa kita adalah superhero ya, superhero dalam segala hal. Artinya apa? Artinya bahwa kita mampu kok, saya sudah lama tugas dan saya sudah rasa saya mampu menolong persalinan secara sendiri. Ingat bahwa persalinan itu harus ditolong oleh 4 tangan. 4 tangan artinya 2 orang ya. 2 orang di sini boleh bidan dengan perawat, bidan dengan dokter ya. Jangan sampai kita mau persalinan sendiri. Dan satu lagi bahwa persalinan harus ada di fasilitas pelayanan kesehatan ya. Ini sudah ada aturan yang ditetapkan bahwa kita harus menolong persalinan di layanan kesehatan. Oke. Nah, kemudian misalnya ibu dengan penyakit jantung ya. Nah, sebelum dia hamil dia memang sudah ada punya jantung bawaan, tapi pada saat hamil penyakit jantung dengan kondisi hamilnya ini di mana jantung itu pada saat ibu hamil ya, itu dia harus lebih bekerja dengan ekstra. Makanya sebenarnya ibu gemeli itu pekerjaan jantungnya itu akan lebih ekstra dan ekstra ya, karena dia menghidupi 2 janin dan 1 ibu ya. Oke, mungkin saya rasa Anda sudah paham sampai di sini ya. Nah, untuk supaya dia bisa berjalan dengan normal, makanya ada kebutuhan secara fisik yang harus kita berikan. Di antaranya apa? Kebutuhan oksigen, ya, oksigenasi, kebutuhan body mekanik, body language-nya, ya. Kalau saat ibu hamil dengan asma, bagaimana sih posisi tidur yang bagus supaya ibunya tidak sesak, ya. Kemudian apa sih olahraga yang bisa dijalankan oleh ibu itu, ya, sehingga persalinannya kehamilannya ini bisa berlangsung secara baik ya dan sehat untuk ibu dan janin ya.
Nah, ini adalah beberapa penyakit atau kelainan yang tidak langsung ya. Misalnya penyakit alat kandungan ya, kemudian kardiovaskuler tadi sudah saya jelaskan ya. Penyakit darah misalnya ibu dengan pembekuan darah ya, gangguan pembekuan darah, ibu dengan autoimun ya, penyakit saluran nafas, ibu dengan asma, TBC ya, kemudian ibu dengan penyakit traktus digestivus ya, atau penyakit hati ya, penyakit kuning, hepatitis ya. Jadi makanya pada saat Anda melakukan pemeriksaan fisik kepada ibu hamil, head to toe itu benar-benar dilihat ya. Apakah ibu ini matanya kuning ya, sebenarnya kuning dan sebagainya dilihat. Oh, kalau memang benar dikaji apakah ibu memang mempunyai punya riwayat penyakit kuning ya. Kemudian ibu dengan gagal ginjal ya, ingat ibu dengan ginjal ini salah satu hal yang sangat bisa memperberat status kesehatan ibu pada saat hamil ya. Dan satu yang ingin saya sharing ke Anda bahwa seorang ibu dengan preeklamsi dan eklamsi yang berulang ya, eklamsi dan preeklamsi yang berulang ini salah satu faktor ibu itu bisa mengalami gagal ginjal ya. Kenapa sih bisa mengalami gagal ginjal? Karena pada saat ibu ini hamil ya dengan eklamsi ya atau dengan preeklamsi itu akan terjadi kerusakan pada filter daripada ginjal ya. Kerusakan filter ini makanya pada saat kita melakukan pemeriksaan urin ya, pemeriksaan urin itu biasanya kita mendapatkan ada protein urin, artinya ada protein dalam urin. Karena rusaknya saringan ini, filtrasinya. Nah, kalau ibu hamil anak pertama, dia sudah preeklamsi, kedua preeklamsi, ibunya sudah tidak boleh dianjurkan untuk hamil lagi, ya. Takutnya kalau dia hamil dan dia preeklamsi atau eklamsi lagi, ya, dia akan merusak ginjal dan ibunya akhirnya gagal ginjal dan dia akan rutin untuk melakukan cuci darah, ya. Nah, kemudian ibu dengan penyakit endokrin ini lebih ke hormon, ya, lebih kepada hormon. Kemudian penyakit saraf dan penyakit menular lainnya, ya. Oke. Kalau faktor psikologis itu dia lebih kepada fisik, ya, lebih kepada fisik, psikologis ibu, psikologis kejiwaan ibu, ya. Apa sih yang mempengaruhi dari psikologis? Apa sih yang mempengaruhi kehamilan, ya? Nah, saya sudah pernah jelaskan di pertemuan kita sebelumnya bahwa seorang wanita itu dia kenapa sih dia lebih sering bad mood ya? Moodnya itu sering naik turun ya karena permainan daripada hormon di sini ya. Mau haid hormonnya berubah ya, kemudian pada saat haid hormonnya berubah, setelah haid hormonnya turun lagi ya, kemudian nanti pada saat hamil hormonnya naik lagi, pada saat mau menopause juga berubah. Makanya hormon di wanita itu sering berubah sehingga lebih kepada moodnya. Makanya mood wanita itu sering susah, ya, susah dikontrol. Berbeda dengan laki-laki, ya. Nah, perubahan emosi ya, yang sebelumnya dia hamil itu mungkin dia lebih sabar ya. Kemudian pada saat hamil kenapa dia lebih suka marah? Itu kembali pada saat ada perubahan fisik ya, dia merasa tidak nyaman, saya mau pakai baju ini tidak cocok, saya mau jalan kok kaki saya terasa ganjal, sering-sering kencing ya, ada misalnya di kulit ya ada muncul gatal-gatal, ada muncul jerawat ya. Hal ini akan secara langsung juga akan mempengaruhi daripada psikologisnya ibu ya, akhirnya dia suka marah, dia mudah tersinggung ya, makanya support atau dukungan daripada keluarga ini sangat penting ya. Sebenarnya pada saat kita melakukan ANC ya, ANC ini Indonesia ini masih sangat minim suami yang mendukung istrinya ya, sehingga dia mau masuk ke dalam ruang pemeriksaan dan dia mendengar apa yang disampaikan bidan. Dan saya juga tidak yakin bahwa semua bidan sudah menerapkan bahwa ANC itu harus ada keluarga di sampingnya ya. Nah, karena Anda sudah D4, bisa nih Anda membuat satu gebrakan baru di puskesmas, misalnya di puskesmas Puskesmas Majaran misalnya,
Puskesmas Majaran tiap pemeriksaan tiap hari Kamis. Pada saat pemeriksaan ibu wajib loh membawa seseorang, ya, membawa seseorang yang ibu keluarga ibu, baik suami atau mertua atau mama, ya. Kenapa? Supaya ada hal yang harus kita sampaikan kepada keluarga dan keluarga ini paham sehingga dia bisa memberikan dukungan yang pas, ya, memberikan dukungan kepada ibu. Nah, kita juga lihat banyak kasus, ya, banyak kasus sekali terjadi di mana tingkat keluarga yang tidak harmonis di masa kehamilan, ya. Ini sebenarnya bukan karena apa, tapi karena kurangnya komunikasi yang baik. Sebenarnya ibu ini dia ingin disayangi, ingin diperhatikan, tetapi dalam lingkungan sehari-harinya mengatakan bahwa lebay sekali baru hamil begini, saya dulu punya anak 5 saja saya mandiri, masak sendiri, cari uang apa, ya. Tidak seperti itu. Masing-masing manusia itu adalah suatu pribadi yang unik, ya, suatu pribadi yang unik. Mungkin bagi orang lain bisa, tapi bagi seorang ibu, bagi yang lain tidak bisa, ya. Nah, bidan juga mempunyai peran, ya, peran untuk memberikan support kepada ibu, ya, dukung kehamilan ibu supaya ibu ini bisa hamil secara baik, secara fisiologis, ya. Kenapa? Karena bidan adalah mitra daripada klien. Kita adalah teman daripada klien kita. Makanya pada saat ibu itu dia datang, ya, apa yang ibu yang sering ditulis-tulis itu, ya, 5S, ya, senyum, sapa, apalagi itu, ya. Nah, itu Anda terapkan juga di dalam pemeriksaan ANC. Pada saat ibu itu masuk, senyumlah dulu, ya. Ibu bidan senyum dulu. Walaupun pakai masker, kita kalau senyum tetap kelihatan di mata kita, ya. Nah, senyum dulu. Setelah senyum langsung ibu sampaikan, Ibu Vera, apa yang bisa saya bantu hari ini? Wah, Ibu Vera nampak cantik hari ini, ya. Bajunya pink, serasi sekali. Itu saja Anda sudah memberikan support. Ya, support secara psikologisnya. Dia sudah merasa senang. Aduh, Ibu bidan memuji saya nih, ya. Berarti saya dengan hamil saya tambah cantik gitu, ya. Kemudian, ayo silakan duduk. Bagaimana kabarnya, ya? Nah, kemarin ada keluhan apa saja dari pemeriksaan yang kemarin datang? Sekarang ada keluhan apa? Tidak ada. Oh, alhamdulillah. Senang saya kalau dengarnya ibu tidak ada ini. Kalau ada kendala, iya kemarin saya susah tidur. Kenapa susah tidurnya, ya? Itu cara komunikasi terapeutik. Komunikasi terapeutik ini sebenarnya sudah diajarkan dari D3, ya, bagaimana kita melakukan komunikasi sehingga dari komunikasi saja Anda sudah bisa memberikan suatu pengobatan yang tidak terlihat untuk seorang ibu hamil, ya. Nah, begini. Jangan sampai nanti ibu hamil itu dia datang, kemudian bidan ini sudah lihat dari ujung kaki naik ke ujung rambut, ya turun ke bawah naik ke atas, ya ibu, langsung ibu cuci kaki di samping sana. Ibu nih kaki kotor saja, orang baru pel di puskesmas ini baru mau kasih kotor-kotor lagi, ya. Tidak seperti itu, ya. Bidan tidak seperti itu. Kita adalah pelayan masyarakat. Saya ingin Anda nanti bisa mengambil suatu penelitian terkait dengan dukungan keluarga pada saat ANC terhadap psikologis ibu. Saya sudah kasih satu bocoran terkait dengan penelitian, ya. Nah, kemudian respon emosional selama kehamilan ini tergantung pada beberapa faktor, ya. Nah, ada faktor internal maupun eksternal. Apa itu faktor internal dan eksternal? Internal ya faktor yang berasal dari stresor yang berasal dari diri sendiri dan eksternal yang dari luar, ya. Nah, kalau internal ini adalah suatu stres, ya, yang berasal dari diri sendiri, ya, yang berasal dari diri sendiri. Timbulnya dia ini akibat adanya kehamilan. Artinya kita berbicara tentang skop kehamilan, ya, bahwa dalam kehamilan ada faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi psikologis ibu. Dari faktor internalnya apa? Faktor kecemasan, ya, ibunya cemas, aduh anak saya nanti gimana ya mukanya, ya. Aduh, mukanya seperti siapa ya? Jangan-jangan nanti mukanya seperti ya gitu. Apakah dia cacat atau tidak anak saya nanti, ya? Itu adalah kecemasan terbesar ibu. Apalagi ditambah dengan
Ibu yang 3 kali misalnya anaknya perempuan semua dan dia menginginkan anak laki-laki ya, aduh saya takut nanti kalau anak saya ini laki-laki lagi, ya anak saya perempuan lagi. Nanti bagaimana suami saya mengatakan, mertua saya sudah minta untuk anak laki-laki. Nanti kalau perempuan lagi bagaimana? Siapa yang bawa marga? Ya, itu semua ada di dalam pikiran seorang ibu hamil. Ya, akhirnya ibunya ketegangan. Nanti kalau saya melahirkan bagaimana? Saya takut. Aduh kata orang kalau melahirkan itu sakit, melahirkan itu digunting dan sebagainya ya. Kemudian adanya penyakit ya. Nanti kalau penyakit asma saya ini kumat pada saat saya melahirkan bagaimana? Nanti saya kalau kemarin saya baca saya punya teman itu saya mendengar saya punya teman itu ada yang dia asma kemudian melahirkan tiba-tiba dia meninggal karena sesak nafas. Ada yang jantung dia begitu melahirkan masa nifas dia meninggal ya. Itu dia punya ini. Kemudian rasa tidak percaya diri ya. Apakah saya bisa melahirkan nanti secara normal ya dan lain-lain terkait dengan perubahan penampilan ya. Kalau dulu dia punya body seksi bahenol, sekarang perutnya besar, susunya besar, pantatnya besar, dia tidak merasa pede dengan itu ya. Itu semua akan menjadi suatu stresor yang dari dalam diri dia sehingga ini akan membuat suatu pikiran yang berat dari ibu itu ya. Nah, kalau dari eksternalnya ya, ini adalah stres yang berasal dari luar dirinya ya. Hampir wanita hamil ini berasal dari luar orang ya, dari sekelilingnya ya, dari sekelilingnya sehingga misalnya status belum menikah ya, karena dia statusnya belum menikah sehingga dia mungkin menjadi bahan perbincangan orang ya. Nah, hal-hal ini akan mempengaruhi pemikirannya dia. Kemudian dia kesulitan untuk beradaptasi dengan lingkungannya, bukan saja dengan lingkungannya, beradaptasi dengan fisiknya juga ya. Kemudian hubungan sosial yang tidak adekuat, misalnya dia mempunyai hubungan dengan mertuanya yang tidak bagus, hubungan dengan ipar-iparnya yang tidak bagus. Nah, makanya kalau orang sudah menikah itu dia harus pisah dari namanya keluarga dan sebagainya. Kenapa? Supaya dia bisa menentukan hidupnya dan dia tidak tertekan dengan faktor-faktor eksternalnya ya. Kemudian kurangnya kasih sayang, mungkin karena suaminya jauh ya, tugasnya jauh, ngepam di mana atau kerja antar kota, antar pulau ya, sehingga sebenarnya dia membutuhkan kasih sayang di situ, tapi dia kekurangan kasih sayang di situ. Kemudian support mental ya dan juga broken home ya. Kemudian ya faktor lain yang dapat menyebabkan emosi pada ibu hamil ya. Mohon maaf ya. Sabar ya. Faktor lain yang untuk menyebabkan perubahan pada emosi pada ibu hamil ya. Di sini adalah support keluarga ya. Support keluarga ini sangat penting ya. Tadi saya sudah katakan bahwa buatlah satu program di puskesmas. Misalnya mungkin dalam dua kali pertemuan dengan ibu di trimester 1, satu kalinya wajib membawa keluarga ya. Kemudian begitu juga dengan 3 kali di trimester 3, satu kalinya wajib membawa keluarga. Kenapa? Karena di sini adalah persiapan untuk persalinan. Jadi bagaimana keluarga itu juga membantu untuk mempersiapkan kehamilan ibu terkait dengan di mana mau melahirkan ya, dengan siapa, berapa biaya yang dibutuhkan dan lain-lain. Kemudian kekerasan selama kehamilan ya, maternal abuse ya. Kekerasan pada saat kehamilan ini banyak sekali dialami oleh ibu-ibu ya. Kenapa? Tadi berhubungan dengan faktor faktor moodnya ya. Mood ibu hamil ini kadang naik turun. Ibunya sering marah, sering ngambek, sering ini dan itu, keluarga tidak paham akan hal ini ya. Sehingga keluarga misalnya ibu itu dia marah, kemudian suami menanggapi dengan serius, akhirnya terjadi pemukulan ya, kekerasan baik fisik maupun kekerasan baik psikologis ya. Akhirnya ini membuat ibunya tertekan ya. Seorang ibu yang tertekan ini akan membuat dia berhubungan dengan faktor pola nutrisi ya, akhirnya dia tidak mau makan ya, kurang tidur. Nah, kurang asupan makanan yang bagus ini akhirnya kurangnya asupan vitamin ya, akhirnya ibunya akan mengalami malnutrisi ya yang berhubungan dengan bayi ya. Nah, baik, mungkin nanti saya akan melanjutkan dengan faktor lingkungan, sosial, budaya dan ekonomi ya.